الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم انصر المجاهدين اللهم ارحم المستضعفين اللهم دمر أعداء الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti wafat 911 Hijriah dan kita sudah sampai pada hadis 3281. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روي عنه tarkul wasiyati meninggalkan wasiat, maksudnya tidak melakukan wasiat ya. Meninggalkan maksudnya tidak melakukan wasiat itu adalah arun, celaan fid dunya di dunia, wanarun dan menjadi api neraka, wasyanarun dan menjadi celaan fil akhirah besok di akhirat. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi meninggalkan wasiat sebelum kita mati memang disyariatkan sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ma haqqu mri'in muslimin, tidaklah berhak seorang muslim lahu syai'un yuridu ay yuwasiya fi, yang dia ingin mewasiatkan sesuatu, yabitu lailataini, tidak berhak bermalam 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiatnya sudah tertulis di hadapan dia. Dan hukum wasiat sebelum mati sudah kita bahas dulu. Hukumnya ada 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kapan wajib? Ketika ada tanggungan yang tidak ada saksi baginya, maka sebelum dia mati wajib meninggalkan wasiat. Tanggungan misalnya utang, dan utang ada 2 macam, utang kepada Allah atau utang kepada manusia. Tapi kalau sudah ada saksinya, maka hukumnya sunnah. 3282. Taraktu, saya meninggalkan fikum pada kalian syai'aini 2 hal, lan tadillu, yang kalian tidak bakal tersesat ba'dahuma, setelah memegangi keduanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah wasunnati, dan sunnahku, hadis-hadis Nabi yang sahih. Wala yatafarraqa, dan keduanya tidak akan berpisah, hatta yarida, sehingga keduanya datang, alayya, kepada saya, al-hawda, di telaga. Hadis ini riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, Rasulullah sudah meninggalkan wasiat sebelum wafat. Wasiatnya adalah memegangi Quran dan Sunnah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Maka orang-orang yang menganggap mereka adalah Quraniyun, yang hanya mau pakai Quran, tidak mau pakai Sunnah Nabi, ini pasti orang-orang sesat. Karena tidak mungkin pakai Quran saja tanpa Sunnah, karena Sunnah Nabi adalah penjelas bagi Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak pakai sunnah, tidak akan kita paham bagaimana maksud Al-Quran, karena Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. 83. Tazawwaju, menikahlah kalian, fil hijzi. Ini boleh dibaca hijzi dengan kasrah, boleh juga dibaca dengan hujzi dengan dhammah. Tazawwaju, menikahlah kalian, fil hijzi, pada tempat tumbuh as-salih, yang baik. Maksudnya, carilah wanita yang keluar dari keluarga-keluarga yang baik. Kenapa? Fa innal irqa, karena sesungguhnya nenek moyang itu dassasun, itu biasanya masuk. Maksudnya, nenek moyang itu wataknya atau akhlaknya itu akan masuk kepada keturunan di bawahnya. Sehingga kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang pemberani, nah insya Allah anak-anaknya juga pemberani. Maka dari keluarga yang baik. Dan yang dimaksud baik di sini adalah tentu saja
paling penting dari sisi akhlaknya. Dan kemarin sudah kita bahas akhlak-akhlak yang terpuji bagi seorang wanita untuk dilamar oleh seorang pria. 84 tazawwaju nikahilah an-nisaa para wanita fa innahunna karena sesungguhnya para wanita ya'tina bil mali mendatangkan harta. Maksudnya kalau kita ingin kaya menikahlah. Hadis ini derajatnya dhaif karena mursal. Tetapi ada hadis yang sahih yang mewakili hadis ini. Rasul bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum." 3 orang Allah pasti menolong mereka. Yang pertama mujahid fi sabilillah. Maka saudara-saudara kita Hamas, kita yakin insyaallah mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, budak mukatab yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar nilainya kepada majikannya, ditolong oleh Allah. Wan nakih alladhi yuridul afaf, dan seorang laki-laki yang menikah karena ingin menjaga diri dari maksiat. Ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sudah mewakili dari hadis dhaif yang kita baca ini. Kemudian cerita bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya miskin." Maka beliau mengatakan, "Kamu nikah." Dia nikah, kemudian lapor lagi, "Ya Rasulullah, masih miskin." Beliau mengatakan, "Nikah lagi." Setelah nikah lagi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, masih miskin." Maka Rasulullah mengatakan, "Nikah lagi." Akhirnya setelah dapat 3 istri kaya, Pak. Itu hadis dhaif, nggak bisa dijadikan dalil. Jadi nggak masuk akal loh. Melarat atau malah tambah nikah ya tambah tambah apa namanya tambah banyak beban. Kecuali kalau kita menikahi yang kedua orang kaya, nah dia bisa dipinjam uangnya untuk modal bisnis, nah, itu masuk akal. Tapi kalau kita nikah yang kedua orang miskin, ya tambah beban. Yang ketiga miskin lagi, tambah beban lagi. Nikahi yang kedua kaya mungkin bisa untuk jadi tambahan modal. Boleh tak Pak? Pinjam modal dari istri boleh. 285. Tazawwaju menikahlah al-abkar perawan-perawan fa innahunna karena sesungguhnya perawan-perawan itu a'dzabu lebih segar afwahan mulutnya wa antaqu dan lebih subur arhaman rahimnya wa arda dan lebih puas bil yasiri dengan sesuatu yang sedikit. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dan hadis ini menunjukkan fadilahnya menikahi perawan daripada janda. Fadilahnya 3, 1 mulutnya lebih segar, 2 rahimnya lebih subur, yang ketiga dia lebih bisa menerima sesuatu yang sedikit. Apa maksudnya sesuatu yang sedikit? Dalam hadis yang lain, wa arda bil yasiri minal amali. Dia lebih bisa menerima, mohon maaf, hubungan yang sedikit. Karena dia tidak membeda-bedakan antara suami pertama dengan suami yang kedua, memang belum ada pengalaman. Sehingga hubungan yang sedikit dia sudah cukup. Tetapi bil yasir ini bisa juga dimaknai, yaitu sesuatu yang sedikit dari nafkah, ya, karena dia tidak membandingkan dengan nafkah dari suaminya yang sebelumnya. 286. Tazawwaju nikahilah al-waduda, wanita yang penyayang, al-waluda yang subur. Fa inni karena sesungguhnya saya ini mukathirun akan membanggakan bikum kalian, yaitu di hadapan para umat-umat yang lain. Hadis ini sahih menunjukkan disyariatkannya memilih wanita sebelum nikah. Dipilih 2 hal, 1 yang penyayang. Penyayang gimana? Penyayang kepada suaminya, yang akhlaknya baik, suka senyum, mau membantu suami, beradab kepada suami, yang begitu. Yang kedua al-walud. Nah, al-walud ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama yang subur dari kata-kata walad, anak, walud banyak anaknya.
Taunya subur gimana? Tidak mungkin kita bertanya, kowe subur pora? Nggak mungkin. Kita lihat ibunya, anaknya berapa? Anaknya 10, insya Allah dia nanti anaknya 10. Mbaknya anaknya berapa? 11. Wah, insya Allah anaknya 11. Adiknya berapa anaknya? 12. Nah, insya Allah dia anaknya 12. Begitu. Tafsiran yang kedua, Walut itu maksudnya adalah wanita yang masih perawan atau yang masih muda. Ya. Karena kalau wanita yang masih muda, itu kesempatan melahirkan anaknya masih banyak. Tapi kalau sudah tua ya kesempatannya tinggal sedikit. Karena setiap wanita itu katanya ada bagiannya masing-masing. Kalau bagiannya sudah habis ya sudah. Meskipun dia masih aktif haidnya, tetap tidak akan bisa hamil lagi karena sudah habis jatah melahirkannya itu. Maka tafsiran yang kedua, walut itu maksudnya yang masih muda sehingga kemampuan untuk melahirkannya masih banyak. 87 tazawwaju menikahlah kalian fa inni karena sesungguhnya saya mukatsirun akan membanggakan bikum kalian al umam kepada umat-umat yang lain. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi karohbaniyati seperti rohib-rohib an-nasara di kalangan orang-orang Nasrani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, perintah untuk menikah. Apa hukum asalnya menikah? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah sunnah. Maka kalau tidak menikah, tidak berdosa. Menurut mazhab Zahiri, hukum asal menikah adalah wajib. Berarti kalau tidak menikah, berdosa. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya menikah bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa 5 hukum, tergantung kondisi masing-masing. Dan pendapat ini lebih bagus karena mengumpulkan di antara pendapat-pendapat yang lain. Yang kedua, hadis ini melarang untuk tidak menikah. Itulah yang disebut rahbaniyatin nasara. Disebut juga dengan nama lain tabattul. Disebutkan dalam hadis yang sahih, naha anit tabattul. Adalah Nabi SAW melarang dari tabattul, yaitu meninggalkan nikah, nahyan syadida, dengan larangan yang dahsyat. Naha anit tabattul, ini hadis muttafaqun alaih. Dan ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah wajib. Karena kalau tidak mau menikah berarti menyerupai orang-orang Nasrani. Padahal kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Menguatkan pendapat wajibnya nikah juga sabda Nabi SAW yang mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati, siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, falaysa minni, bukan kelompokku. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dan saya ikut pendapat yang mengatakan wajib, hukum asalnya wajib. 288. Tazawwaju menikahlah kalian, wala tutalliqu dan janganlah kalian mentalak. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai az-zawwaqin, laki-laki yang suka mencicipi, wadz-zawwaqat dan perempuan yang suka mencicipi. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya kita tidak boleh mentalak kecuali kalau ada uzur yang syar'i. Kenapa? Karena talak itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan abghadul halal atau amalan halal yang paling dibenci ilallah oleh Allah adalah at-talaq, talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim. Dan hadis ini meskipun sangatnya dhaif, tetapi dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim bahwasanya iblis itu sangat suka kalau terjadi perceraian. Berarti kalau iblis suka, berarti Allah tidak suka. Apa hukum asal talak? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan talak itu hukum asalnya makruh saja. Jadi di sini la tutalliqu, jangan, ini maksudnya makruh. Pendapat yang lain mengatakan, sebagian kecil ulama mengatakan hukum asal talak adalah haram.
Kalau haram berarti tidak boleh dilakukan kecuali ada sebab. Kalau makruh berarti boleh dilakukan meski tanpa sebab. Tetapi Allah tidak menyukai. Yang dimaksud dawaqin, laki-laki yang suka mencicipi, itu maksudnya mudah kawin dan mudah cerai. Nikah sebentar cerai, nikah lagi sebentar cerai. Nah, dianggap seolah-olah nyicipi, sudah nyicipi itu tinggalkan, sudah nyicipi tinggalkan. Maka dalam Islam menikah itu untuk abadi sampai kita masuk surga semuanya, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. 89. Tazawwaju, menikahlah. Wala tutalliqu, dan jangan mentalak. Fa inna talak, karena sesungguhnya talak itu yahtazzu minhu, bergoncang dari sebabnya al-arsyu, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini palsu. Yang dimaksud singgasananya Allah goncang, itu maksudnya adalah para malaikat yang memikul singgasana Allah, mereka goncang gara-gara ada perbuatan tersebut yang mereka sangat benci kepadanya. Nah, saking bencinya mereka sampai mereka bergetar atau bergoncang dengan sebab perbuatan tadi. Tentang bergoncangnya singgasana Allah, kita temukan hadis yang sahih. Ihtazza arsyur rahman, telah guncang singgasana Allah limauti Sa'd bin Mu'adz, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Hadis muttafaqun alaih. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tokoh dari kalangan Ansar dari suku Aus. Dia wafat pada usia muda, sekitar 30 tahunan. Ketika dia wafat, maka rohnya ini naik ke langit. Sehingga malaikat-malaikat yang memikul singgasana Allah senang sekali dengan adanya roh yang naik ini. Nah, saking senangnya mereka sampai mereka berguncang atau bergetar, sehingga singgasananya Allah pun bergetar. Itu maksudnya adalah seperti itu menurut sebagian para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilahnya malaikat-malaikat yang memikul singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam Al-Quran tentang malaikat-malaikat yang memikul singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang memikul singgasana Allah. Wa man haulahu, dan yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdihim birabbihim, mereka tasbih memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Bahkan sebagian ulama katakan malaikat paling utama itu adalah pemikul singgasana Allah. Tapi pendapat yang masyhur, malaikat paling utama adalah malaikat Jibril. 90. Tasaqatu, gugurkanlah, saling menggugurkanlah ad-dhaghain, kedengkian-kedengkian atau permusuhan-permusuhan. Hadis ini derajatnya dhaif sanadnya, tapi isinya benar. Kita sesama muslim harus saling menyingkirkan rasa kedengkian dan kebencian dalam hati. Karena muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Efek dari bersaudara atau konsekuensi dari bersaudara, otomatis kita tidak boleh menyimpan kedengkian atau permusuhan. Karena kalau menyimpan permusuhan, berarti itu tidak melakukan perintah untuk bersaudara. Bersaudara diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah yang sangat dahsyat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah, tiada lain orang-orang beriman itu bersaudara. Kenapa saya katakan ini perintah dahsyat? Karena dalam bahasa Arab, perintah kalau diungkapkan dalam bentuk berita itu menunjukkan perintah yang dahsyat. Allah di sini mengatakan dengan bentuk berita, tiada lain orang beriman bersaudara. Artinya betul-betul bersaudaralah kalian, jangan bermusuhan. Maka mari kita bersihkan hati-hati kita dari segala penyakit dengki dan benci sesama muslim, tinggalkan itu semuanya. 91. Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa innas sahura, karena sesungguhnya makanan sahur barakatun, berkah.
Kalau dibaca sahur artinya makanan sahur. Kalau dibaca suhur artinya berbuat makan sahur, itu adalah berkah. Dua-duanya bacaan yang benar. Karena kita melakukan makan sahur itu berkah, yaitu dapat pahala. Dan makanan sahur yang kita makan itu berkah, yaitu memberikan kekuatan pada tubuh kita sehingga kita masih bisa bekerja meskipun kita puasa, masih bisa ibadah meskipun kita puasa. Perintah sahur ini sepakat para ulama hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau ada orang yang tidak sahur ketika puasa, tidak apa-apa alias tidak berdosa, tetapi kurang utama. Ya. Ijma' sepakat ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Para ulama kalau sepakat, itu pasti ada dasar dalilnya. Tidak mungkin para ulama sepakat tidak ada dalil, nggak mungkin. Maka kita cari-cari dalilnya. Apa dalilnya kira-kira bahwasanya sahur tidak wajib? Ternyata dalilnya perbuatan Nabi. Nabi kadang-kadang puasanya sambung 2 hari. Hari Ahad sahur, kemudian tidak makan sama sekali sampai hari Senin pas buka puasa. Berarti pas Senin paginya itu nggak makan, nggak sahur. Nah, ini menunjukkan bahwa sahur tidak wajib. Tetapi perintah sahur ini diulang-ulang oleh Nabi sampai kita baca nanti dalam kitab ini berkali-kali beliau memerintahkan sahur. Ya. 292, tasahharu sahurlah kalian min akhiril lail, di akhir malam, yaitu menjelang subuh. Hadzal ghadhaul mubarak, inilah makan siang yang diberkahi, yaitu sahur tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya sahih bahwasanya sahur itu disunnahkan dilakukan di akhir malam. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Wa akhiru as-suhura. Rasulullah bersabda, bakiru bil iftar. Segerakanlah sahur. Wa akhiru suhur. Dan segerakanlah buka puasa. Wa akhiru suhur. Dan akhirkanlah sahur. Ini hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya sahih, sehingga hadis ini menguatkan hadis yang kita baca ini. Kemudian hadis ini mengandung masalah yang lain, yaitu bahwasanya sahur itu disebut sebagai al-ghadhaul mubarak, makan siang atau makan yang diberkahi. Dan istilah ini sahih juga. Mari kita lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bihadzas suhur." Selalulah kalian itu makan sahur, fa innahu huwal ghadaul mubarak, karena makan sahur itu adalah makan siang yang diberkahi atau makan pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini maknanya adalah apa? Sahih. Adapun hikmahnya, kenapa disuruh makan sahur di akhir atau menjelang subuh? Maka hikmahnya 2. Hikmah yang pertama, at-taqawwi, supaya kita lebih kuat. Karena kalau sahurnya itu tengah malam, nanti habis subuh sudah lapar. Hikmah yang kedua, untuk menyelisih orang-orang ahli kitab. Karena ahli kitab dulu, mereka makan sahurnya hanya antara maghrib sampai isya. Tidak ada makan sahur sebelum subuh. Maka tujuannya supaya menyelisih ahli kitab dan supaya kita lebih kuat. Adapun waktu awal sahur itu adalah tengah malam. Jadi malam dibagi 2 ya. Bagi 2, nah, tengah malam itu sudah mulai awal sahur. Kalau kita sahurnya habis isya langsung, itu bukan sahur. Tidak sah disebut sahur. Kalau sahurnya jam 1 malam setelah tahajud, itu sudah sah disebut sahur karena sudah masuk waktunya. 93, tasahharu, sahurlah kalian walau meskipun bijur'atin, dengan seteguk min ma'in, dari air. Hadis riwayat Abu Ya'la disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan dahsyatnya perintah untuk sahur sampai-sampai Nabi mengatakan meskipun sempatnya hanya seteguk air, tetap makan sahur. Jadi kurang 5 detik. Wah, ini kalau makan nasi nggak mungkin ini. Nah, mungkinnya apa? Minum air, nggak apa-apa.
Minum air 1 gelas gak cukup ini, gak apa-apa. Cukupnya 1 tekuk, 1 tekuk gak ada masalah. 94. Tasahharu, sahurlah kalian walau meskipun bil ma'i, dengan air. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dan para ulama mengatakan karena sahur itu berkah, maka meskipun hanya dengan segelas air itu badannya masih kuat. Dan itu terbukti pada bulan Ramadan, Pak. Banyak atau kadang-kadang di antara kita itu bangunnya kesiangan, terus sempatnya cuma minum 1 gelas, tapi ternyata bisa puasa sampai maghrib. Coba kalau itu tidak pas puasa, nggak bakal kuat. Tapi gara-gara puasa, maka jadi kuat. Itulah makna barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makanan yang sedikit sudah menyebabkan apa? Kekuatan yang banyak. 95. Tasahharu, sahurlah kalian walau bisyarbatin, meskipun dengan minuman min ma'in, dari air. 1 minuman dari air. Wa aftiru, dan bukalah walau meskipun ala syarbatin, atas 1 minuman min ma'in, dari air. Hadis ini derajatnya palsu. Tapi perintahnya sudah terwakili oleh hadis-hadis sebelumnya. Sahur hendaklah tidak terlalu banyak atau tidak berlebihan. Buka puasa juga begitu. Kenapa? Karena hikmahnya puasa menurut para ulama rahimahumullah ta'ala itu untuk mengurangi atau untuk membabat syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka kalau kita buka puasa terlalu banyak, sahur terlalu banyak, sahur 2 piring, buka puasa 2 piring, ini malah lebih ngeri daripada pas nggak puasa. Pas nggak puasa cuma makan 3 piring, ini pas puasa malah 4 piring. Ini hikmahnya puasa jadi nggak kena. Puasanya tetap sah, tapi hikmahnya nggak dapat. Karena tujuan dari puasa atau hikmah dari puasa adalah 2 ini, yaitu apa? Merontokkan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. 96. Oh iya, ada tambahan ya. Imam Ghazali mengatakan syadza jam'un mimman yadda'i tasawuf. Ada beberapa orang yang mengaku sebagai sufi itu berpendapat yang janggal dalam masalah ini. Yaitu mereka mengatakan arada bis suhur istighfar. Yang dimaksud sahur itu adalah istighfar. Ini kata Imam Ghazali, ini ngawur kayak begini. Kenapa? Tidak sesuai dengan lafal sabda Nabi. Tasahharu walau bilma. Istighfarlah meskipun dengan air. Bisa nggak istighfar dengan air? Ini jelas ngawur, bukan main. Makanya kata Imam Ghazali, orang-orang yang ngaku sufi, tapi sufi sesat, mengartikan sahur dengan istighfar, ini adalah apa? Khurafatun. Ini adalah khurafat yang mereka dengan khurafat itu mentahrif atau mengubah-ubah makna dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa butlanuhu qat'in, dan kesalahannya itu sudah pasti. Jadi hati-hati ya, sufi itu tidak semuanya baik. Imam Ghazali orang sufi, tapi dia juga menyalahkan sufi-sufi yang sesat, yang apa? Keluar dari koridor Quran dan Sunnah. 96. Tis'atu a'syari rizki. 90% rizki itu adalah fit tijarah, dalam bisnis. Wal usyru, adapun 1/10-nya, berarti 10%-nya ya, fil mawashi, pada ternak-ternak. Hadis ini mursal sehingga hadis ini dhaif. Tapi bahwasanya rizki itu sering didapat dari tijarah, perbisnisan, ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tidak bawa harta karena dia berhijrah tanpa bawa harta. Kemudian ditawari oleh saudaranya orang-orang Ansar untuk mengambil separuh hartanya. Saya orang kaya, separuh harta untuk kamu. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga hartamu diberkahi oleh Allah, keluargamu juga diberkahi oleh Allah. Tulluni ala suq. Tolong tunjukkan saya di mana pasar.
Nah, dia datang ke pasar, berbisnis, nggak lama kemudian sudah dapat untung, kemudian dia menikah dengan seorang wanita Ansor. Maka menunjukkan bahwa cari duit itu dengan bisnis, dengan perdagangan. Kalau sekarang tidak usah kita pergi ke pasar, tidak usah, bisa di rumah kita masing-masing. Karena market itu tidak harus di pasar. Di Shopee juga ada, dengan WA juga bisa, dengan Telegram juga bisa, dengan Facebook juga bisa. Pokoknya di mana banyak kumpulan orang, di situ kita bisa berdagang. Nah, sehingga tidak harus pengamalan terhadap hadisnya Abdurrahman bin Auf tadi kita pergi ke pasar, tidak harus. Kita jualan tapi secara online itu sudah mengamalkan hadis tersebut. Tuluni ala suq, ya. Suqnya sekarang, pasarnya sekarang itu beraneka ragam, ada pasar online, ada pasar offline. 97. Taslimur rajul, salamnya seseorang bi usbu'in wahidah, dengan satu jari, yushiru biha, yang dia berisyarat dengan jari tadi adalah fi'lul yahud, tingkahnya orang-orang Yahudi. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya tidak boleh kita berisyarat dengan satu jari ketika ketemu sesama muslim, karena ini tingkahnya orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani, mereka berisyarat dengan telapak tangan, dada. Ini Nasrani. Umat Islam boleh berisyarat dengan telunjuk atau berisyarat dengan telapak tangan, dengan syarat ketika berisyarat tadi sambil mengucapkan salam. Misalnya nih, ya, saya waktu itu masuk dari selatan, kemudian saya salaman sama teman-teman yang duduk di selatan situ. Terus saya mau salaman sama Ustadz Imad, tapi Ustadz Imad masih fokus dia nyimak muridnya. Nah, maka saya cuma berisyarat dengan tangan, Assalamualaikum. Tapi salam saya nggak keras, yang penting mulut saya gerak, karena dia masih nyimak baca Quran, khawatir ganggu. Nah, saya berisyarat dengan tangan gini, gimana? Nggak apa-apa, karena sambil diucapi salam. Dalilnya apa? Mari kita lihat dalilnya. Wa alwa, kalau nggak salah ya. Oh, nggak ada. Fit taslim. Waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati para wanita yang ada di masjid. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fa'alwa biyadihi bit taslim. Beliau melambaikan tangannya sambil mengucapkan salam. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2697. Jadi kalau isyarat disertai salam boleh. Yang tidak boleh apa? Isyarat saja. Dan ini saya lihat sebagian orang begitu, isyarat saja. Anak-anak kita dibiasakan untuk salam, bukan dada. 98. Tasma'un, kalian mendengarkan hadis dari saya. Wa yusma'u minkum, dan didengarkan hadis dari kalian. Wa yusma'u, dan didengarkan mimman yusma'u minkum, dari orang-orang yang mendengar hadis dari kalian. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menurut sebagian ulama adalah berita, tapi maksudnya perintah. Kalian mendengar hadis, maksudnya dengarkanlah hadis saya. Nanti setelah itu, orang-orang setelahmu hendaklah mendengar hadis dari kamu. Terus orang-orang setelah mereka hendaklah mendengar hadis dari generasi sebelumnya. Jadi ini perintah. Supaya estafet ilmu ini berlanjut terus. Tidak hanya sampai ke telinga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Faedah yang kedua, menurut para ulama, hadis ini termasuk mukjizat. Kenapa? Karena Rasulullah memberitahukan sesuatu yang belum terjadi, tapi ternyata sesuai fakta. Beliau mengatakan, tasma'un, sekarang kalian mendengar hadis. Wa yusma'u minkum, besok kalian akan didatangi orang-orang yang mendengar hadis dari kalian. Wa yusma'u mimman yusma'u minkum, dan seterusnya berlanjut terus seperti itu. Dan ini terbukti. Sekarang panjenengan mendengar hadis dari saya. Dulu saya mendengar hadis-hadis yang ada dalam kitab ini dari guru saya, Syekh Nuruddin Banjar di Bogor. Beliau seorang syekh yang katanya ahli hadis atau ahli fikih, dua-duanya ya.
banyak karya-karya beliau dalam bidang hadis dan fikih. Beliau tinggal di Bogor, punya pesantren namanya At-Tafaqquh. Jadi Ma'had At-Tafaqquh Fiddin ya. Beliau namanya Syekh Nuruddin Banjari karena dari Banjar. Punya YouTube judulnya SN TV. SN itu singkatan dari Syekh Nuruddin TV. Nah, beliau masih ngajar kitab hadis ini yaitu Jami'us Shaghir kepada murid-muridnya di pesantren sampai hari ini. Tapi sayangnya sudah tidak live beberapa bulan. Mungkin sekitar 3 bulan ini sudah nggak live, saya nggak tahu sebabnya, apakah sakit atau bagaimana. Tapi pesantrennya masih live streaming. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu harus disampaikan. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayatan." Wa ballighu, dan sampaikanlah, anni dari saya, walau ayatan, meskipun hanya 1 ayat saja. Walau ayah. Wa ballighu anni, sampaikan dari saya, walau ayah, meskipun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmun la yuqalu bih, ilmu yang tidak disampaikan, kakanzin la yunfaqu min, seperti simpanan yang tidak diinfakkan. Simpanan kalau tidak diinfakkan nanti butuh, remuk, rusak. Ilmu juga begitu, Pak. Tidak disampaikan, hilang. Bukti ya, ada seorang santri nyantri beberapa tahun, kemudian keluar. Setelah keluar, ibunya mengatakan, "Nak, kamu dulu kan sudah nyantri. Sekarang saya tolong dibacakan kitab Bulughul Maram." Apa jawabannya? Dia bilang, "Wes lali, Bu." Wes lali katanya. Kenapa? Enggak disampaikan. Dan itu sudah agak lama jaraknya dari dia keluar pesantren itu. Kalau keluar pesantren langsung ngajar, insya Allah masih ingat. Tapi kalau sudah lupa, lama tidak disampaikan, ya pasti lupa. Bahkan baca kitab gundul, itu kalau nggak dibiasakan, nanti juga susah, Pak. Makanya saya baca kitab gundul saya setiap hari saya. Karena kalau saya tinggalkan beberapa hari, nanti seperti ngulang lagi, angel. Kalau setiap hari baca, gampang. Dan semuanya saya kira begitu itu. Nyetir mobil, udah setiap hari, lancar sekali. Orang merem aja bisa sampai. Ya berapa kira kita nabrak kalau merem. Tapi bisa sampai. Tapi kalau orang sudah pernah nyetir mobil, habis itu ditinggalkan lama, mau nyetir lagi keko. Nah, seperti itulah. Ilmu juga begitu, kalau nggak disampaikan maka akan jadi rusak ilmunya. Maka perlu disampaikan supaya ilmu itu berkembang. Kemudian hadis terakhir, 99. Oh masih 2 ya. Tasammau, pakailah namaku, tasammau, bernamalah, bismi, dengan namaku, pakailah namaku, yaitu Muhammad atau Ahmad. Wala takannau, dan janganlah memakai kunyah, bikunyati, dengan kunyahku. Hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini diperselisihkan tafsirannya oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kalau Imam Malik, beliau berpendapat, siapa yang namanya Muhammad, dia tidak boleh pakai nama kunyah Nabi, yaitu Abul Qasim, ketika Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, nama saya kan Muhammad Abdullah. Maka kalau saya punya anak Qasim, saya tidak boleh pakai nama Abul Qasim. Tapi ketika Nabi sudah wafat, boleh. Dan pendapat ini yang saya pilih, pendapat Imam Malik. Kenapa? Karena ada sababul wurudnya. Rasulullah pada suatu saat di pasar, ada orang bilang, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Maka Rasulullah menoleh. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, bukan Abul Qasim panjenengan, Abul Qasim yang itu." Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Tasammau bismi wa la takannau bikunyati." Kenapa boleh pakai nama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak mungkin dipanggil dengan nama Muhammad. Jadi kita manggil beliau, "Ya Muhammad," nggak boleh, nggak sopan, jangkar kalau bahasa Jawanya. Ya.
Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, surat An-Nur ayat 63. Jangan memanggil Rasul di antara kalian seperti memanggil temannya. Kita panggil teman kita sebut nama. Panggil Nabi Muhammad sebut nama. Enggak boleh. Makanya yang dilarang adalah nama kunyah, yaitu Abul Qasim. Ya. Karena Abul Qasim ini bukan nama asli, ini nama kunyah. Dan orang-orang Arab itu kalau ingin memuliakan orang, itu dipanggil dengan nama kunyahnya. Pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i berbeda lagi. Apa pendapatnya? Tapi juga dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa pendapat. Saya sebutkan yang paling sahih saja. Ya. Menurut mazhab Syafi'i yang paling sahih, yahrumut takanni bihi, tidak boleh pakai kunyah Abul Qasim liman ismuhu Muhammad wa ghairihi, baik namanya Muhammad atau tidak. Nama saya Muhammad Abul Qasim, nggak boleh. Kemudian ada teman saya namanya Sulaiman Abul Qasim, juga nggak boleh. Pokoknya Abul Qasim nggak boleh. Fi zamanihi wa ghairihi, baik ketika Nabi masih hidup maupun ketika Nabi sudah wafat, nggak boleh. Ini yang paling sahih menurut mazhab Syafi'i. Jadi ketat mazhab Syafi'i dalam hal ini, dia memahami sesuai lafal zahirnya. Wala takannau, jangan pakai kunyah. Berarti mau namamu Muhammad atau tidak sama saja, nggak boleh pakai kunyah Abul Qasim. Mau saya masih hidup atau saya sudah mati sama saja. Nah, terserah pakai pendapat yang mana ya. Kalau saya pakai pendapat Imam Malik, berarti saya mengikuti pendapat beliau, boleh kalau saya bernama Abul Qasim karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Hadis terakhir 3300. Tasammau, bernamalah di asma'il anbiya, dengan nama-nama para nabi. Ini perintah, maksudnya kebolehan. Karena ini sebagai jawaban untuk suatu pertanyaan. Bolehkah memberi nama dengan nama nabi-nabi? Silahkan pakai nama nabi-nabi. Berarti maksudnya apa? Boleh. Ya. Ada satu cerita, Pak. Panjenengan cocok mana nih? Ceritanya adalah antara Zubair dengan Tolhah. Zubair punya 10 anak, Tolhah punya 10 anak. Anaknya Tolhah semuanya anak-anak para nabi-nabi. Zubair 10 anak semuanya namanya anak adalah para syuhada. Maka Tolhah mengatakan, 10 anak saya semuanya nama para nabi. Kamu Zubair, anak-anakmu nama-nama orang-orang mati syahid. Nah, menurut panjenengan lebih utama yang mana, Pak? Tolhah yang nama anaknya semua para nabi, atau Zubair yang semua anaknya para syuhada? Mana lebih utama? Syuhada. Kenapa? Padahal tingkatan nabi lebih tinggi daripada syuhada. Karena mengenang nama pejuang, sama juga mengenang nama nabi. Tapi Zubair ini pintar, Pak. Dia tidak kalah, dia tidak habis jawaban. Dia mengatakan, saya menamakan anak-anak saya para syuhada karena saya berharap anak-anak saya nanti mati syahid seperti mereka. Kamu namakan anakmu para nabi, tidak mungkin kamu berharap anakmu jadi nabi. Wah, mungkin. Menang udah Tolhah. Wah, Raison jawab wis. Dan dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa nama itu sebagai doa. Jadi Zubair kenapa kasih nama anaknya dengan nama para syuhada? Ini doa. Doa atau harapan. Nah, kemarin tuh ada yang tanya, saya punya anak, mau saya kasih nama apa? Tak kasih nama, Pak, Abu Ubaidah. Ini Jubir Al-Qassam yang lagi viral sekarang. Tapi tampaknya dia nggak begitu suka nama Abu-Abu gitu. Karena Abu Gosok atau apa. Akhirnya pilih nama sendiri. Ya, enggak apa-apa, silahkan. Maka kalau pilih nama sendiri nggak usah tanya saya lah. Tanya nama saya malah nggak dipakai nanti. Kemudian wa ahabbul asma, dan nama yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman, hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Kemudian wa astaquha, dan nama yang paling jujur Harith wa Hammam. Harith artinya penanam, Hammam artinya orang yang punya tekad.
Kenapa ini nama yang paling jujur? Karena manusia itu semuanya sifatnya begitu. Manusia semuanya penanam. Nggak ada manusia nggak menanam, nggak ada. Laki-laki punya istri, dia nanam pada istrinya, ya kan? Jadi anak. Petani, dia nanam. Panjenengan berbisnis, nanam modal. Nah, semuanya penanam. Hamam, semua manusia itu punya tekad. Nggak ada manusia nggak punya tekad, nggak ada. Manusia lahir pasti oleh Allah sudah disertai dengan apa? Ada keinginan atau ada tekad pada dirinya. Maka nama ini sesuai dengan kondisi manusia sehingga disebut sebagai asdaq, nama paling jujur. Wa akbahuha, nama yang paling jelek adalah harbun, perang. Wa murratun, dan pahit. Hadis ini menunjukkan bahwa nama-nama yang bermakna buruk jangan dipakai karena bisa mempengaruhi terhadap si pemilik nama. Anak dikasih nama perang, nanti sering bertengkar, Pak. Orang Arab itu suka ngasih nama anaknya Harbun. Kenapa? Karena ingin kasih nama untuk melawan musuh-musuhnya. Jadi orang Arab kalau kasih nama anak, itu dalam rangka melawan musuh-musuhnya. Tapi kalau mengasih nama budak, itu dalam rangka untuk maslahat diri sendiri. Sehingga orang Arab dulu biasanya kalau punya budak, budaknya dikasih nama yang bagus-bagus. Nafi, yang bermanfaat. Muflih, yang beruntung, yang bagus-bagus. Tapi kalau punya anak, maka anaknya dikasih nama yang ngeri-ngeri. Singo, atau apa namanya, pedang, atau perang, gitu-gitu. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kasih nama jangan harbun, perang, jangan. Maka adat Arab itu sudah dihapus oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata saya temukan di Indonesia ada yang pakai adat Arab jahiliyah tadi. Pernah saya tanya seseorang anak, namamu siapa? Ribut. Nah, ribut ini berarti bapaknya pengen anaknya padu terus, ribut terus sama tetangga ini. Ini tidak bagus seperti ini. Ini sama dengan nama harbun ini. Nah, kalau ada di antara panjenengan ketemu orang namanya tidak baik, sunnahnya adalah namanya diubah. Karena adalah Nabi yughayyir, biasanya mengubah al-ismal qabih, nama yang jelek, hadis riwayat Tirmidzi. Maka ribut diubah menjadi santun atau tenang. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.